Kami mengajak kepada kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada untuk berinvestasi akhirat bersama-sama patungan membangun masjid dan asrama pondok pesantren Darul Ilmi Malik Ibn Rabi'ah yang dikelola oleh Ustaz Muhammad Malik Al-Athari dan asatidz sunnah yang lainnya. InsyaAllah ta'ala berkah dunia akhirat. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memberikan reaksi atau tanggapan sekaligus kritikan terhadap sebuah video yang diupload oleh si Uye ini yang pemilik kalimat sutat yang banyak memberikan gelar-gelar sutat kepada asatidzah salafiyun yang ada di Indonesia, namun tidak mengapa. Jadi nyinyiran, kemudian celaan, hinaan itu adalah merupakan cambutan bagi ustadz-ustadz ahli sunnah wal jamaah yang ada di Indonesia yang digelari dengan Wahabi untuk lebih giat lagi mendakwakan tauhid sunnah dan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu, di mana sekarang kita ini banyak melihat banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh umat, apakah yang bergelar gus, kiai, ustadz dan sebagainya, dan ingin merusak agama Allah Subhanahu wa taala dengan melabeli atau membungkus maksiat dengan solawatan, dengan doa, dengan tabligh akbar dan sebagainya. Tapi jemaah rahmatullah, video yang kita akan reaksi adalah terkait dengan thumbnail dari sebuah video yang diupload oleh si Uye ini, yaitu mencium kuburan hukumnya haram, mencium buaya hukumnya apa. Wahabi memang gokil. Taib. Kita tidak tahu apakah memang Wahabi gokil atau ente sendiri yang gokil dan Wahabi itu keren. Terlepas daripada itu jamaah rahmatullah, yang saya ingin tekankan di sini adalah video ini kita buat bukan dalam rangka membuat malu seseorang, tapi dalam rangka menyadarkan orang yang tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu memotong video orang, kemudian diedit dengan keji sedemikian rupa, kemudian dicarikan bantahannya sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian setelah dia dapatkan catatan yang berkaitan dengan pembahasannya, dia cantumkan kemudian kaul-kaul ulama yang lainnya. Tetapi yang anehnya hanya 1-2 perkataan para ulama, namun perkataan-perkataan para ulama itu tidak dicantumkan, artinya tidak ilmiah. Contoh misalnya kasus yang kita juga akan bahas adalah nyinyiran dia terhadap orang yang membuat kemah atau kemah plastik ya di masjid untuk i'tikaf, dengan menukilkan perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkaitan dengan hadis Nabi SAW ketika melihat para istrinya membangun kemah dalam masjid. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para istrinya, cabutlah semua tenda-tenda tersebut dan saya tidak ingin melihatnya lagi. Jadi seolah-olah dia mengambil kesimpulan bahwasanya membangun tenda di dalam masjid itu tidak boleh, apatah lagi untuk iktikaf. Nanti kita akan bahas, padahal di sana ada aqwal, ada perkataan-perkataan para ulama berkaitan dengan kenapa Nabi SAW beralasan mencabut, memerintahkan untuk membongkar tenda-tenda yang dipasang oleh para istrinya ketika mereka beriktikaf di masjid. Nanti ada kita sampaikan di video berikutnya. Taib. Tetapi zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ada-ada saja si mulut sutat ini untuk dijadikan cuang di YouTube-nya. Jadi memang sebagian orang ini menjadikan YouTube ini penghasilannya. Dan tidak ramai kalau tidak menarik perhatian masyarakat. Dan antum harus ketahui bahwasanya pembahasan tentang Wahabi ini salah satu di antara pembahasan yang bisa meningkatkan subscriber, begitu pula dengan meningkatkan cuan. AdSense ya, kalau di bahasa duitnya YouTube itu AdSense. Allah Akbar, ini adalah merupakan di antara kalau dia mendapatkan hasil daripada fitnah, menghasilkan uang dari menipu, kemudian
ingin menjatuhkan kehormatan orang lain, maka ini hukumnya haram. Walaupun di sana zaman rahmatullah terjadi perselisihan di antara asatidzah, di antara para ulama, hukum mengambil gaji dari YouTube. Terlepas daripada itu, kalaulah ya sebagian para ulama memandang mengambil gaji dari YouTube karena di sana ada iklan-iklan yang haram, itu tidak diperbolehkan. Apatah lagi kalau menambah di YouTube-nya itu adalah konten-konten yang berbau fitnah, yang mengadu domba, kemudian memfitnah, mencaci, memaki, naudzubillah, nasallallahu salamatan wa afiyah, maka bagaimana mungkin orang merasa tenang dengan apa yang mereka lakukan? Ya, menghina pribadi asatidzah para salafiyun dengan menggelari atau melakukan gelar-gelar buruk, sutat dan sebagainya kepada asatidzah, maka ini adalah merupakan di antara bentuk betapa jeleknya agama seseorang, betapa jeleknya agama seseorang. Karena bagaimana mungkin seorang muslim itu menghujat, mencaci, memaki muslim yang lainnya. Dan alhamdulillah kalau kita ingin melihat para asatidzah salafiyun yang ada di Indonesia ini, kalau mereka membantah seseorang itu tidak pernah menyerang pribadi seseorang, tidak pernah memberikan gelap-gelap lakop buruk dan sebagainya. Toh kalau mungkin mereka menyampaikan ahlul bid'ah, ahlul syirik, itu nyata dalam Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya, jadi tidak usah alergi kalau memang sebagian kelompok ente aswaja ini banyak melakukan kesyirikan, banyak melakukan amalan bid'ah, banyak melakukan maksiat, jangan kemudian marah karena ad-dinu nasihat, agama ini adalah nasihat. Jadi seseorang kalau mengatasnamakan Islam, sudah mengatasnamakan sunnah, maka wajib muslim yang lainnya untuk memberikan teguran ataupun nasihat kepada orang yang terjatuh dalam kesyirikan, terhadap orang yang jatuh dalam pada amalan-amalan bid'ah, begitu pula dengan kemaksiatan. Tapi zaman rahmatullah. Ya, meskipun ya dijadikannya YouTube ini sebagai penghasilan, meskipun harus membuat malu dirinya sendiri karena perbuatannya. Ini kita nasihatkan kepada kaum muslimin, hati-hati dari mendapatkan harta atau cuan dari dunia per-YouTuban, tetapi Anda akan menyesal pada hari kiamat. Karena nantinya semua apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan pada hari kiamat, itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taim. Apa-apa saja menjadi bahan nyinyirannya, ya. Seperti ya santai saja ya kita membahas seperti emak-emak rempong atau emak-emak kompleks yang suka ngerumpi atau gosip di mana lagi dia harus berceramah. Ya, ini kalau antum ingin menyampaikan sesuatu yang baik di YouTube, sampaikanlah sesuatu yang baik, sampaikan dengan ilmiah, sampaikan dengan adab, akhlak, kesopanan. Ya, jangan kemudian ente suka ya karena marah, emosi dan sebagainya, kemudian mencantumkan thumbnail yang seolah-olah menyudutkan, merendahkan. Bahkan salah satu ustadz kita, orang tua kita, Ustadz Yazid itu Masya Allah ya, subhanallah, apa yang mereka lakukan itu berbagai macam model dengan ejekan-ejekan, olokan-olokan kepada beliau. Hafizallahu ta'ala anhu wara'ah. Tetapi beliau ini Masya Allah, subhanallah, sikapnya beliau menghadapi orang yang mengejeknya. Karena tidak ada masalah. In ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, maka sungguh kebaikan itu kembali kepada dirinya sendiri, kepada diri kalian sendiri. Dan kalau kalian berbuat kejelekan, maka kejelekan itu kembali kepada diri kalian sendiri. Jadi dalam perkara ini kita ingatkan kaum muslimin untuk hati-hati ya, melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri ente sendiri pada hari kiamat. Tidak ada masalah ya. Kalau ente ingin nyinyir, ingin menyudutkan, ingin merendahkan asatidzah salafiyun di Indonesia ini yang digelari dengan Wahabi, tidak ada masalah. Karena kita akan berjumpa dan berhadapan pada hari kiamat membahas apa yang kita akan bahas di dunia ini berkaitan dengan celaan, cacian, makian dan fitnah yang terjadi selama ini. Taim. Zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Hukum berkaitan dengan mencium kuburan. Dengan hukum mencium buaya atau hewan peliharaan. Pembicaraan tentang buaya di dalam Quran hampir ini tidak ada, ya. Bahkan kalau ada, maka penyebutannya secara umum saja, di mana Allah Subhanahu wa taala mempermisalahkan ya manusia yang keras hatinya untuk menerima hidayah,
maka mereka kedudukannya sama dengan binatang ternak. Yaitu sama dengan buaya, sama dengan monyet, sama dengan kucing, dan semua binatang hewan yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan balhum adall, bahkan mereka manusia yang sesat ini yang tidak mau menerima hidayah, yang susah membedakan mana hak mana batil, mana tauhid mana kesyirikan, mana sunnah mana bid'ah, mana ketaatan mana maksiat. Kemudian maksiat ini dibungkus dengan agama, kemudian dibela sedemikian rupa, terus menerus dibela. Hati-hati, boleh jadi ente seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh dikata zaman rahmatullah, sejelek-jelek buaya air atau buaya darat, maka lebih hina lagi manusia yang kufur kepada Allah Ta'ala, yang diberikan kelebihan namun susah membedakan mana hak mana batil, mana syirik mana tauhid, mana sunnah mana bid'ah, mana ustaz dan mana sultan. Taib. Dan jangan salah loh, betapa banyak binatang ataupun hewan itu memberikan pengajaran kepada manusia. Contoh, kisah Nabi Sulaiman dengan burung hudhud, atau kisah Nabi Sulaiman dengan semut, atau kisah Nabi Yunus ditelan oleh ikan yang besar, atau kisah Qabil yang membunuh Habil. Qabil setelah membunuh Habil, maka dia bingung bagaimana memperlakukan saudaranya. Maka datanglah burung gagak yang Allah Subhanahu wa taala utus kepadanya. Kemudian burung gagak ini memperlakukan bangkai burung gagak yang lainnya dengan menguburkan. Barulah di situ Qabil sadar, oh ternyata diperlakukan seperti ini mayat atau bangkai manusia yang telah meninggal. Taib. Begitu pula Nabi SAW menyebutkan bagaimana ada seorang wanita yang memelihara seekor kucing, namun kucing ini dikandangin, tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak dilepaskan. Akhirnya wanita ini masuk ke dalam neraka karena seekor kucing. Kemudian di sana juga ada hadis yang berkaitan dengan seorang wanita baghiyah, wanita pezina, yang dimana suatu ketika dia pulang dari rumahnya setelah melakukan dosa, tetapi di perjalanan dia mendapatkan seekor anjing yang kehausan, yang sudah sekarat, yang sudah kurus, maka dia pun turun ke dalam sumur dengan jerih payahnya, dengan susah payahnya. Kemudian dia naik lagi ke atas sumur dengan jerih payah dan kesusahannya, kemudian memberikan minum kepada seekor anjing, Kemudian Nabi SAW mengatakan wanita ini kemudian diampuni dosa-dosanya dengan apa yang dia lakukan. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat zaman rahmat Allah, betapa mungkin binatang atau hewan itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang secara fisik ganteng, secara kekayaan dia kaya, secara wanita dia banyak memiliki wanita, tetapi dia lebih hina dari binatang ternak tersebut karena kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini harus dibedakan. Orang memelihara buaya, kemudian menyayangnya, kemudian memeliharanya dengan baik. Bahkan ada orang memeliharanya karena cuang, ada orang yang memeliharanya karena hobi. Kalau binatang-binatang tersebut seperti buaya diantaranya diperlakukan baik, diperlakukan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ketika dibunuh misalnya atau dimanfaatkan kulitnya itu diperlakukan baik, maka insya Allah mendapatkan pahala. Tetapi kalau ada orang memelihara binatang atau hewan, kemudian dia menzaliminya, maka ini merupakan diantara bentuk kezaliman kepada hewan tersebut. Taim. Itu yang berkaitan dengan hewan. Kemudian, dan satu lagi permasalahan tentang buaya, apakah dia halal dimakan atau tidak? Maka jumhur ulama memandang memakan buaya hukumnya haram. Ini jumhur. Walaupun sebagian di sana di antara para ulama, di antaranya mazhab al-Malikiyah, itu memandang memakan buaya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya, kembali kepada ente dan tidak usah lagi fitnah ke sana kemari. Oh, ternyata Salafi Wahabi membolehkan makan buaya, itu kan mazhabnya Malikiyah. Jadi hati-hati orang yang suka memotong-motong untuk ibtigha al-fitnah,
menyebarkan fitnah di antara manusia. Seperti kemarin videonya Ustadz Yazid yang dipotong, bahwasanya Ustadz Yazid itu membolehkan onani, padahal beliau itu menyampaikan pendapat-pendapat para ulama yang kemudian dipotong sedemikian rupa, kemudian di-share, kemudian menjadi bahan ributan manusia. Hati-hati ya, Ustadz Yazid nanti akan pada hari kiamat menuntut kepada orang yang memfitnahnya. Bukan perkara main-main. Hati-hati, bukan perkara main-main, menzalimi, menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Jadi pembicaraan masalah buaya itu ya sangat sedikit dalam dalam hadis Nabi SAW, bahkan mungkin tidak disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Atau kalaupun disebutkan, ya silakan antum komentar, ada Ustaz, tidak ada masalah, maaf muskilah. Begitu pula dalam Quranul Karim itu tidak dicantumkan secara khusus berkaitan dengan buaya. Taim, itu berkaitan dengan buaya ya, mencium buaya tidak ada masalah. Ya, antum juga mau serumah dengan buaya selama jinak tidak ada masalah. Sebagaimana ya kalau di Timur Tengah itu mereka memelihara harimau singa yang besar karena mereka punya hobi, walaupun harganya mahal karena mereka mampu bayar, ya tidak ada masalah selama mereka jinak, selama mereka kemudian tidak membahayakan dirimu dan keluargamu. Jangan sampai ente memelihara binatang-binatang buas kemudian ente menjadi santapan. Kemudian berkaitan dengan mencium kubur. Ya, kalau tadi buaya ini, ya hampir tidak ada permasalahan yang sangat menjolok, tidak ada permasalahan yang sangat besar berkaitan dengan buaya, dunia perbuayaan, kecuali buaya darat ini hati-hati. Karena buaya darat ini ya banyak mengambil korban, yaitu menjadikan wanita-wanita sebagai korban mereka untuk diperkosa dan sebagainya. Dan ini banyak terjadi kasus-kasus pelecehan di pondok pesantren. Terlepas daripada itu, bagaimana dengan kuburan? Kalau antum ingin berbicara dengan kuburan, kenapa kuburan ini salah satu larangan kita ahli sunnah wal jamaah atau para ulama mencium kuburan? Karena jangan sampai di situ ada ta'zim lil mayyit atau lil qabr. Ada pengagungan yang berlebihan, pengagungan yang berbentuk ibadah kepada kuburan. Inilah pentingnya kita sebelum berbicara dalam sebuah permasalahan, melihat dulu sebuah kasus, memiliki dasar pondasi yang kuat, menimbang mana yang pokok dan mana yang lebih pokok, mana pembahasan yang lebih besar, mana pembahasan yang ringan. Pembahasan tentang buaya di dalam kitab para ulama itu tidak terlepas daripada hukum memakannya saja, itu sangat ringan. Adapun pembahasan berkaitan dengan kuburan ini adalah pembahasan yang sangat besar. Kenapa pembahasannya sangat besar berkaitan dengan kuburan? Karena kuburan ini salah satu aspek atau objek yang bisa dijadikan kesyirikan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Makanya kalau kita ingin membaca Quran dan Sunnah Nabi SAW, kenapa kuburan itu selalu diwanti-wanti, selalu diingatkan? Karena itu diantara wasilah kerusakan umat yang sangat besar. Dosa yang besar, mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Makanya kenapa dilarang cium kuburan, menembak kuburan, kemudian beramai-ramai di kuburan, menjadikan kuburan itu sebagai masjid? Karena ini biang keladi kerusakan, biang keladi kekufuran, dan tidak ada ampunannya. Bagaimana mungkin orang melevelkan cium buaya dengan cium kuburan? Sangat jauh levelnya. Kalau mengasihani buaya, memelihara buaya dengan kasih sayang, itu adalah merupakan di antara amalan yang mendapatkan pahala. Bahkan orang memelihara buaya kemudian dijadikan kulitnya sebagai bahan membuat baju dan pakaian dan sebagainya, itu bisa bermanfaat. Adapun kuburan, mengagumkan kuburan, salawatan di kuburan, kemudian barasanji di kuburan, yasinan di kuburan, mana pahalanya? Mana pahalanya jamaah rahmatullah? Justru kita harus sampaikan bahwasanya Quran itu bukan untuk si mayit, tetapi untuk orang yang masih hidup. Ya, terlepas dari perselisihan di antara para ulama, apakah bacaan yasinan kepada orang itu sampai atau tidak? Ya, kalau kami memandang ahli sunnah wal jamaah para salafiyun itu tidak sampai. Ya, walaupun ente ingin membantahnya silakan, tafadhol, tidak ada masalah. Tetapi ingat bahwasanya kenapa para ulama itu sangat mewanti-wanti ibadah yang berkaitan di kuburan itu, karena di kubur inilah orang bisa terjatuh dalam kesyirikan.
melampaui batas terhadap orang-orang yang diustadkan, yang dikiaikan. Dan ini banyak terjadi. Gus meninggal, habaib meninggal, kiai meninggal, dibuatkan kuburannya di samping pondok pesantren, dibuatkan rumah-rumahan, kemudian ditembok, ditaburi bunga, apalagi diberikan perhiasan. Benar-benar mereka menjadikan, kata Nabi SAW, apa yang mereka lakukan adalah untuk beribadah di kuburan tersebut. Taib. Oleh karenanya jamaah rahmatullah, Nabi SAW sebelum meninggal, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan sampai jadikan kuburanku ini sebagai tempat wazan yang diibadahi oleh umatku. Karena Nabi SAW mengatakan, rawahu Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Karena Allah semakin murka melihat manusia yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi dan rasul mereka sebagai tempat masjid. Dan itu nyata zaman rahmatullah, benar-benar nyata. Ya, sebagian kelompok kita melihat kalau yasinan, tahlilan, tabligh akbar, plus dandutan, plus remix, plus joget-jogetan itu sangat ramai sekali. Tapi kalau masjidnya mereka sangat sepi. Kenapa zaman rahmatullah? Karena di masjid tenang, teduh, tidak ada joget-jogetan, tidak ada nyanyian, sehingga mereka lari meninggalkan masjid. Allahu Akbar. Dan saya pernah menyaksikan keadaan mereka sendiri. Benar-benar orang aswaja ini, minta maaf, afwan, ini sebagai nasihat. Ya, kalau yasinan, jumatan, tahlilan, malam jumatan, apalagi kumpul-kumpul dan sebagainya, ceramah-ceramah, itu mereka semangat sekali. Bisa berjam-jam sampai tengah malam selesainya. Di samping mereka ceramah supaya tidak bosan, ada dandutannya, ada nyanyiannya. Tetapi kalau sholat 5 waktu, subhanallah, mereka sangat luar biasa melangkahkan kakinya, sangat-sangat berat. Allahu Akbar. Inilah keadaan umat sekarang ini, dipalingkan dari sesuatu perkara yang sangat wajib kepada perkara yang sia-sia dan tidak berpahala, justru mendapatkan dosa. Begitu pula dengan Nabi SAW. Nabi SAW dalam hadits yang lainnya, Allah melaknat Yahudi dan Nasara, di mana mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat masjid. Dan ini yang kita saksikan sekarang ini, jamaah rahmatullah, betapa banyak orang meninggalkan masjid, menjauhi masjid, malah bermalas-malasan menuju ke masjid yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kalau kita melangkahkan kaki kanan diangkat derajatnya, dihapuskan dosa-dosanya. Kemudian ketika kita melaksanakan sholat diberikan kemuliaan, dilapangkan rezeki. Tetapi mereka meninggalkan masjid, pergi ke tempat kuburan-kuburan keramat. Bahkan tidak sedikit jamaah rahmatullah, sebagian kaum muslimin yang hari ini itu mereka mengejar kuburan keramat. Di mana lagi ada kuburan keramat? Oh, di sini, di tempat ini. Mereka datang. Bahkan subhanallah, bahkan di daerah-daerah kita ini yang banyak perantauan yang mereka tinggal dari tempat jauh, mendengarkan, oh di sana ada kuburan keramat yang hebat. Mereka datang. Datang dengan ketundukan, datang dengan kekhusyuan, datang dengan penuh kehinaan, berdoa, membaca Quran di kuburan tersebut. Padahal itu belum tentu kuburan. Dan ini banyak kasus terjadi, di mana banyak sekarang kuburan-kuburan yang katanya ini kuburan habaib itu dibongkar karena makamnya fiktif, tidak ada orang di dalamnya. Itu hanya akal-akalan sebagian manusia untuk merampok harta kaum muslimin tanpa sadar. Allahu Akbar. Jadi luar biasa zaman rahmatullah, mencium buaya dengan mencium kuburan. Ini permasalahan yang sangat bukan permasalahan mainan. Ya, permasalahan kubur ini adalah permasalahan yang sangat besar. Sehingga kalau kita ingin melihat ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan kubur ini sangat banyak zaman rahmatullah. Sampai para ulama kemudian menjadikan sebuah kitab pembahasan berkaitan dengan kuburan. Ya, bagaimana beradab ketika masuk kuburan, melewati kuburan, memberi salam, kemudian kuburan itu jangan diinjak, kuburan itu jangan ditembok, kemudian jangan ditaburi bunga, jangan disirami dan disirami kalau dilihat bahwasanya tanahnya akan bertebaran kalau ditiup angin dan sebagainya. Itu hanya
kemudian bagaimana wanita ke kuburan, bagaimana adab-adab etika ada ke kuburan, banyak sekali hukum yang berkaitan dengan kuburan. Itu bukan permasalahan yang sepele. Dan hati-hati ini akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang memerintahkan dan menganjurkan mencium kuburan. Atas alasan apa mencium kuburan? Toh kita tidak mencium si mayat juga. Kita hanya mencium batu nisannya. Ya. Kemudian pembahasan berkaitan dengan kuburan ini, apakah membangun masjid di atas kuburan, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya kalau kuburan dulu kemudian masjid, masjid dahulu kemudian kuburan? Luar biasa zaman rahmatullah. Kenapa para ulama itu sangat memperingatkan kaum muslimin berkaitan dengan kuburan? Karena kuburan ini adalah merupakan di antara wasilah-wasilah yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan perkara main-main. Oleh karenanya zaman rahmatullah, nasihat buat kita semuanya sebagai bentuk kasih sayang kepada umat adalah menyampaikan dakwah-dakwah yang sebagaimana yang didakwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan dakwah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa, beliau alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada umat tauhid. Begitu pula diwariskan kepada para sahabat, benar-benar mereka menjaga tauhid. Kemudian khulafaur rasyidin, kemudian a'immatul arba dan seterusnya, para tabi'in dan tabi'in, hingga kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan di tengah-tengah umat ini yang mereka mengikuti kebiasaan orang-orang rusak sebelum mereka, orang-orang di mana menjadikan kesyirikan itu sebagai sebuah tempat untuk dirayakan, misalnya kuburan, tempat keramat, kuburan keramat dan sebagainya. Kemudian lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada sahabatnya sunnah Nabi SAW, menghidupkan sunnah Nabi SAW, dan itu diamalkan oleh para sahabat, para tabi'un dan tabi'in. Begitu pula bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabatnya di atas ketaatan, bukan di atas maksiat. Allahu Akbar. Oleh karenanya jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, nasihat buat kita semuanya, bagaimana kita semuanya ini beragama di atas tauhid, beragama di atas sunnah Nabi SAW, beragama di atas ketaatan kepada Allah, karena ini adalah merupakan jalan keselamatan. Jalan keselamatan jamaah rahmatullah. Tidak ada yang lainnya. Kalau kita mengambil jalan-jalan yang lainnya, jalan-jalan yang menyimpang, syirik dikatakan tauhid, bid'ah dikatakan sunnah, apalagi maksiat dijadikan ketaatan. Ini kan sebenarnya otak kacau zaman rahmatullah. Tidak benar beragama seperti ini. Sehingga ya apapun bentuknya, ketika kita beragama di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, maka cocokkan apakah sesuai dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Karena jangan sampai kita merugi pada hari kiamat. Demikianlah ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas tauhid sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah merupakan di antara perkara yang besar, bukan perkara yang kecil. Berkaitan dengan mencium buaya dan mencium kuburan kita sudah uraikan, kita sudah jelaskan. Tentunya ini adalah merupakan di antara pembahasan yang sangat bagus sebenarnya juga dibahas, tapi jangan sampai video-video ustadz yang mencium buaya itu dinyinyir, kemudian difitnah dan sebagainya, kemudian dibela orang yang mencium kubur dengan harapan kan mencium kubur itu begini begitu, padahal di situ ada wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam neraka Allah Jalla Jalaluhu. Dan kalau ana menyampaikan sebuah kalimat-kalimat fitnah, kalimat-kalimat kasar, ana minta maaf secara pribadi. Dan saya memohon ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu, karena demikianlah seorang muslim, bagaimana dia menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, menjaga tingkah lakunya dari menyudutkan muslim yang lainnya, karena ini adalah merupakan perkara yang fatal, karena kita akan berjumpa pada hari kiamat. Dan tidak ada masalah kalau mereka menghibah, mencaci, memaki anak pribadi dan asati para salafiyun, itu adalah merupakan tabungan akhirat. Karena kita ini banyak dosa, banyak maksiat, ya mudah-mudahan dengan transfer pahala ini kita bisa kemudian selamat pada hari kiamat. Dan itu adalah merupakan hadiah yang terindah. Jadi kalau antum dikasih mobil, ada hadiah yang paling indah. Apa itu? Orang beramal tapi amalnya itu diberikan kepada ente. Dan kalau sudah habis amalannya, tidak ada lagi yang bisa diberikan. Maka ente nanti dosa-dosanya akan dipikulkan kepada orang yang menzalimi ente. Dan itu adalah merupakan nikmat, salah satu nikmat dari ketika kita dihujat, ketika kita dicaci, ketika ini bisa dijatuhkan kehormatannya, maka itu adalah merupakan diantara hadiah yang terindah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang mazlum, orang yang terzalimi. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.